Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Selasa hingga Jumat. Insya Allah kali ini kita akan bahas kitab Futuhul Ghaib, makalah yang kedua. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu, sudah hadir alhamdulillah Kang Akung ranking 1. Kemudian Pak Supri juga sudah hadir, Pak Baharudin juga sudah hadir, Munadia Khira juga sudah siap hadir. Kemudian Teh Enin Ai, assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Teh Enin, sehat? Kemarin sepertinya tidak hadir ya Bu ya. Teh Enin. Kemudian Bu Wiwin Hidayati sang ceria kita juga sudah hadir dari Tasik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Bu Wiwin. Teh Enin hadir Pak Yai. Oh hadir gitu. Kok saya seperti nggak nyapa ya. Masya Allah. Maaf ya kalau gitu. Sehat selalu Teh Enin ya. Munadia Khira juga sudah hadir. Assalamualaikum. Siapa ini? Hadir lagi. Waduh siapa nih? Kang Akung. Teh Enin, iya kemarin jadwal ke majelis. Oh begitu. Munadia Khira, assalamualaikum, izin menyimak Ustadz. Siap. Sehat Bu Haji Hani ya. Kemudian Kang Adung, Abdurrahman Saleh. Kang Adung, siap. Bu Hidayat, alhamdulillah sehat juga sama Pak Ustadz selalu. Siap. Sehat terus Bu Win ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan yang sempurna. Oh, begitu, kayak Kang Akung. Pak Baharudin juga demikian ya, selalu sehat, Masya Allah. Kemarin apa namanya, Pak Baharudin habis membelikan motor buat anaknya. Pak Muhammad juga sudah hadir Malaysia. Assalamualaikum Ustadz. Love-nya 3, Masya Allah. Sehat Pak Muhammad. Sehat selalu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bukunya hari ini. Bu Hidayati, amin ya rabbal alamin. Sehat ya Ustadz, alhamdulillah. Cap Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Cap Kiki. Pak Muhammad, alhamdulillah Ustadz. Munadia Akhirah juga, amin. Masya Allah. Sehat selalu ya. Kemudian Mbak Eti Suryati, terima kasih Mbak Eti ya. Mbak Eti sudah hadir lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Eti sehat selalu, begitu Mbak Eti, dan rizkinya berkah. Amin gitu ya. Ustadz Azari belum kelihatan ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Kemudian siapa lagi ini? Siap ya, kita akan bahas kitab Futuhul Ghaib. Ada tulisannya. Kemudian Pak Ahmad Zain Awabin, amin. Nah ini Pak Ahmad Zain nih, lama nih kemarin nggak hadir-hadir ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Sehat Pak Ahmad Zain ya. Kemudian Mbak Eti Suryati, amin. Allahumma amin. Amin ya. Nok Musna juga hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Siap Nok Musna ya. Siap dengan kitabnya Futuhul Ghaib. Ada nggak tulisannya nih? Pak Supri juga sudah hadir tadi ya, Pak Supri ya. Sehat selalu Pak Supri, mudah-mudahan. Mbak Eti Suryati, terima kasih. Semoga berkah rizkinya. Begitu Mbak Eti. Kita awali dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sampai mana nih Nok Muzna waktu kemarin nih Rebo kemarin, sampai mana nih? Bu Haja Siti Nur Hasanah belum kelihatan ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian Bu Mirawati juga hadir hari ini ya, Masya Allah. Sehat Bu? Sepertinya lagi jalan-jalan terus nih Bu Mira nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya.
Kemudian Azhar Abdullah juga sudah siap bergabung ya beliau nih. Masya Allah. Sehat selalu Azhar Abdullah. Bu Mirawati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya Bu ya. Kemudian Bu Mimi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bunda Aik juga hadir. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji. Monggo. Bunda Aik sehat selalu Bun. Bu Mira alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Sampai mana nih Nok Musna? Bu Titik juga siap hadir sepertinya ya. Kang Abdul Papua, mana nih Kang Abdul Papua? Om Manisa juga hadir. Assalamualaikum Guru. Semoga sehat selalu. Amin. Om Manisa sehat selalu ya Omah ya. Kang Dendo mana ini Kang Dendo? Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Ya Azhar Abdullah sehat selalu ya. Bu Titik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya Bu ya, Bu Titik ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Om Manisa, alhamdulillah sehat. Mbak Justina Sakri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat panjang umur. Amin. Terima kasih Mbak Yus. Doanya mudah-mudahan Mbak Yus pun demikian. Kemudian Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir ya. Masya Allah. Makaryo. Sehat selalu Pak Hadi ya. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Pak Ahmad Zain Awabin. Mulai Ustadz. Siap. Siap Pak Ahmad Zain. Mudah-mudahan Pak Ahmad Zain tetap semangat ya. Mana nih Nok Musna nih, sampai mana nih kemarin nih. Masya Allah. Umu Isan juga siap hadir sepertinya ya. Lagi ngambil air wudhu. Ayo sampai mana. Kemarin sampai wala tatafarraqu. Cing Ato juga hadir. Assalamualaikum Guru. Hadir. Gitu ya Cing ya. Gimana Cing? Liftnya udah selesai Cing. Ya Cing Ato lagi jadi mandor. Pak Muhammad, Mbak Yusina Sakri. Amin, amin. Iya. Pak Hamid 60 juga hadir. Makan sirih digosok kapor. Jempol siap hadir. Masya Allah. Seger nih Pak Hamid nih, pagi-pagi sudah berpantun ya. Umu Isan juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, moga sehat dan berkah. Amin. Amin. Pak Diwaluya, Assalamualaikum Yai, saya hadir. Alhamdulillah saya sehat Yai. Alhamdulillah. Cing atau barusan ngetes live. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ke atas Guru. Alhamdulillah sehat selalu Cing atau mudah-mudahan berkah. Pak Wahid Ramadan, Wahid Depok hadir. Ya Pak Wahid, deket rumahnya Ayu Ting Ting. Kemudian Pak Asmawi, Assalamualaikum. Nyimak sambil ngopi Ustadz sebelum berangkat kerja. Masya Allah. Sehat selalu Pak Asmawi ya. Mudah-mudahan Pak Asmawi sehat selalu. Di mana nih Pak Asmawi? Di Cirebon apa di Purwakarta ini? Azhar Abdullah, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Guru pun sama dan semua jamaahnya. Siap. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kata Nok Musnah yang mana tadi? Wala tatafarraqu wantaziru wataraqabu wala tayasu wala tawakhaw wala ta'adu wajtami'u ala ta'ati wala tatafarraqu. Sampai sini ya. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai. Derek ngaos Nok Musna mulainya watawahabu. Oh ini mulainya. Oke siap Nok Musna ya. Kita kayaknya sedikit-sedikit referensinya agak banyak. Nok Musna mulainya watahabu. Siap. Bunda Ratna juga hadir. Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Siap Bun. Sehat selalu Bun. Semangat Bun. Udah masak belum Bun? Masya Allah. Oke kita mulai ya. Bunda Ratna, alhamdulillah Pak Ustadz. Siap Bunda ya. Watahabu wala tabaghadu. Nah, di sini nih kita mulainya nih ya. Pak Yayat perwakilan MHU. Oh iya ini Pak Yayat nih. Umroh.
Sehat terus Pak Haji Yayat, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum kata Pak Yayat. Waalaikumsalam Pak Haji Yayat ya. Selalu sehat Pak Haji Yayat ya, mudah-mudahan. Sumedang Pak Haji Yayat tuh kalau nggak salah ya Pak. Bener nggak Pak Haji? Oke. Kang Dendo mana nih Kang Dendo? Sepertinya belum kelihatan. Ustadz Azhari juga belum kelihatan ya. Mudah-mudahan sehat selalu beliau. Yuk. Watahabu. Nah ini wawunya masih atop. Mas Warok ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Ustadz Azhari ada. Oh iya. Siap Ustadz, sehat selalu. Pak Muhammad Riau ini kalau nggak salah ya. Assalamualaikum, bener nggak Pak Muhammad Riau ya? Oh Sumedang, ya betul ya. Pak Haji Yayat Sumedang, siap Pak Haji Yayat, perwakilan MH UCI Sumedang ya. Oh Samarinda, maaf Pak Muhammad ya Samarinda. Sebab di sini ada dua, Pak Muhammad Malaysia dan Pak Muhammad Samarinda. Alhamdulillah. Pak Muhammad Samarinda juga hadir. Waduh, sampai ketawa Pak Muhammad. Siap. Kemudian Pak Haji Jarkasi juga sepertinya bergabung ya pagi ini ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan kesibukannya mendapatkan keberkahan. Amin. Sehat selalu Pak Haji Jarkasi ya. Beliau sedang ambil air wudhu. Siap bergabung ya. Masya Allah. Kang Akung siap Kang Akung. Bu Mulyati juga siap bergabung ya, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Mul siap nyimak, maaf telat ya, Masya Allah. Sehat selalu Bu Mul ya. Kang Akung siap Yai. Kang Dendo nih yang belum kelihatan nih, beliau sepertinya lagi nganter permaisuri sepertinya ya. Abah Oji juga sudah hadir nih, sedang ambil air wudhu beliau ya. Sehat selalu Abah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watahabu. Nah, ini wawanya atop. Wahyu 77. Iya, Pak Wahyu apa Bu Wahyu ini? Bu Wahyu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut ngaji. Monggo Bu Wahyu. Abah Aib juga hadir nih, Masya Allah. Kemarin mana nih Abah Aib, kemana kemarin nih? Alhamdulillah pagi ini bisa hadir ya. Alhamdulillah Abah Aib. Sehat selalu Abah Aib. Nanti Abah Aib ngobrol sama Abah Oji ini. Ini Abah Oji hadir nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Abah Aib kemarin absen, maaf. Siap Abah. Mudah-mudahan Abah Aib selalu dalam keberkahan ya Bah ya. Sehat selalu Bah. Habis jogging Bah. Oke, saya jalannya udah enak Bah. Udah sehat walafiat Bah. Abah, sehat selalu Abah ya. Abah Aib nih. Bebeknya ikut nyimak nggak nih Bah? Pak EDS juga siap hadir. Bu Wahyu mohon maaf Pak Ustadz jika hadir saya nggak sempet nyapa sambil kerja. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting hadir ya. Insya Allah mendapatkan keberkahan begitu. Oke, kita mulai ya. Munadia Khira, alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Loh. Abaid, amin, amin ya. Bu Wahyu makasih Pak Ustadz, siap. Pak Muhammad, moga Yai juga sehat selalu. Siap Pak Muhammad. Bismillah, amin ya. Jadi wawunya atop tahabu ini fiil amar ya. Dengan fa'ilnya antum. Kalian saling cinta, mencintailah. Tuh, begitu ya. Wala tabaghadu, dan kalian janganlah saling benci. Nah, begitu Bu Maisaro An-Najah. Bu Maisaro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, amin, amin. Amin ya. Nah, ini dia ya. Jadi kita diperintahkan yang pertama adalah harus saling mencintai. Muslim itu bagikan satu tubuh, betul ya. Ketika seorang muslim yang lain menderita, kita pun ikut membantunya. Bukan ikut menderita ya, awas ya.
Begitu Kang Akung. Jadi kalau saudara kita ada yang menderita, bukan ikut menderita, kita bantu. Itu namanya tahabu. Jadi ini maknanya saling ya. Saling. Tahabu itu bisa juga diartikan rukun ya. Iya. Seseorang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman. Dan seseorang tidak disebut beriman sehingga dia rukun. Nah itu ya. Jadi seseorang tidak bisa masuk surga sehingga dia beriman. Dan seseorang tidak termasuk beriman ketika dia tidak rukun dalam hidupnya. Kang Agung bukan pura-pura jatuh. Betul. Gitu. Jadi seseorang disebut beriman ketika rukun. Rukun dengan dirinya, rukun dengan tetangga, dan rukun dengan keadaan. Nah itu dia. Kadang kita bisa rukun dengan yang lain, tapi tidak bisa rukun dengan dirinya. Bahkan tidak bisa rukun dengan kondisinya. Nah itu. Watahabu, di sini kita diperintahkan untuk saling rukun. Nah begitu. Itulah mukmin. Ya. Pak Warno juga hadir. Assalamualaikum Ustadz, hadir. Oh iya Masya Allah Pak Warno, saya jadi lupa itu. Kemarin mau dikirim jadi lupa Pak Warno. Untung Pak Warno hadir hari ini. Mohon sabar Pak Warno ya. Masya Allah. Kemarin memang saya terlalu padat jadwalnya. Gitu Pak Warno ya. Sehat selalu Pak Warno ya. Tem Iswar juga hadir. Assalamualaikum Ustaz. Tabarakallah. Amin. Sehat selalu Tem. Pak Ahmad Afifi. Assalamualaikum. Yai hadir mengikuti. Masya Allah. Pak Ahmad Afifi ya. Kemarin sepertinya tidak hadir ya Pak Ahmad Afifi ya. Kalau kemarinnya hadir ya. Kang Dendo, Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat. Kemana nih telat nih Kang Dendo nih. Masya Allah. Sehat selalu Kang. Pak Muhammad, Kang Dendo, amin. Tem Iswal juga amin ya. Lanjut ya. Jadi watahabu, dan kalian saling cinta, mencintailah. Begitu. Wala tabaghadu, dan kalian janganlah saling membenci. Nah, ikatan kita adalah ikatan ketaatan yang ini. Wajtami'u ala ta'ah. Ini ikatan kita ya. Kalian bersatulah atas ketaatan. Jadi ketika kita sama-sama orang yang taat Allah, disinilah diikatnya. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita bercerai-berai. Nah, makanya di sini harus saling mencintai dan janganlah. Nah, itu la-nya adalah lanahi. Tabaghadu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Nah, yang akan kita perdalam adalah kita itu harus rukun. Itu. Rukun dengan dirinya, rukun dengan keadaan, dan rukun dengan sesama. Itu. Ya. Itulah yang disebut dengan kekasih Allah. Nah, akan kita perdalam ya. Orang ketika sudah diangkat menjadi kekasihnya Allah, maka kehidupannya akan diperhatikan oleh Allah. Kang Haji Mamat sepertinya mau masuk ya, beliau ya. Beliau masih ada di Mekah. Abah Oji naik sado beli cendol, Kang Dendo baru nongol. Masya Allah. Kang Dendo dapat pantun dari Abah Oji, Kang Dendo. Masya Allah. Mbak Erlina Siti juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semua. Kang Dendo, Abah Oji, ketawa beliau ya. Kemudian Abah Rosi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah. Pak Dul Karim juga hadir. Mantep Abahku katanya. Mbak Erlina Siti, terima kasih. Kang Akung, Kang Dendo balas gitu. Tuh, kata Kang Akung harus dibalas Kang Dendo. Yuk sekarang kita perdalam tentang rukun kepada diri, rukun kepada keadaan, dan rukun kepada sesama. Itulah perintah
watahabbu, begitu ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk saling rukun, nah begitu, saling mencintai dan janganlah saling membenci. Abah Rosi, Abah Rosi harus menanya di admin ya, sebab kalau saya jawab nanti saya kena sanksi Abah ya, Abah Rosi ya. Di mana ini Ustadz? Siap. Pak Abah Oji, bunga mawar, bunga melati, lanjutkan Abah. Tahadi waluyo ya. Kemudian Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Siap. Pak Abdul Hamid sehat selalu. Pak Ahmad Sobirin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad Sobirin. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Yuk kita coba bahas tentang kekasih Allah. Karena hanya kekasih Allah lah yang punya sifat rukun pada dirinya, rukun pada keadaan atau kondisi, dan rukun juga kepada sesama gitu ya. Kita ambil dari kitab Sirajut Thalibin. Sirajut Thalibin. Nah, Pak Muhammad boleh dibuka Pak Muhammad. Halaman 15 Pak Muhammad. Pak Muhammad alhamdulillah kitabnya sudah datang ya, Masya Allah, Malaysia. Halaman 15 Pak Muhammad. Nah ini sekarang kitab saya juga sudah sama. Dulu pakainya lama ya, yang tulisannya. Ya Cing Ato belum punya guru, boleh nyimak aja dulu Cing Ato. Ya Ustadz, kata Pak Muhammad ya, ini kita bahas tentang kekasih Allah. Karena hanya beliau-beliaulah yang bisa watahabu. Jadi cintanya itu betul-betul lillah. Ya, nah begitu Pak Muhammad. Kalau sudah ketemu halaman 15, kita coba hitung dari atas ya. Nah, kita hitung dari atas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau dari bawah garis 12 ya. Ini kita mulai dari sini. Kemarin pernah disindir tentang wahuwa yatawalla solihina. Bentar nih. Aduh, mogok. Dah. Cing Ato covernya seperti apa guru? Nah kalau Cing Ato mau boleh pesan. Biar ada stempel MT barisnya. Begitu Cing. Jadi harus ada stempel MT barisnya ya biar syah. Oke. Cing Ato boleh guru, siap. Nah kita bahas ya. Kemarin sudah pernah disindir juga sebetulnya pada pembahasan kemarin ya. Pak Muhammad sudah ketemu Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yatawallas sholihin. Nah itu. Ini adalah surat Al-A'raf ya. Ayatnya 196. Nah ini surat Al-A'raf ini. Berakar dari sini ya. Wa huwa yatawallas sholihin. Gitu nak musnah. Dan dia Allah yatawallas sholihin. Dia memberikan kesejahteraan kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu pasti hidupnya sejahtera gitu. Jadi kalau tidak sejahtera itu diragukan kesolehannya. Abah Aib, saya juga mau kitabnya Yai. Monggo Abah. Boleh pesan Abah. Oh Manisa Amin. Aduh bentar nih suaranya. Jelaskan suara saya. Jadi wahuwa yatawallas sholihin. Dan dia Allah yatawallas sholihin. Dia memberikan kesejahteraan kepada orang-orang soleh. Jernih kata Kang Agung ya. Pak Jamal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jamal. Jadi orang ketika sudah masuk kategori soleh akan disejahterakan oleh Allah. Ya.
Pak Dul Karim, garing Pak Yai suaranya. Garing itu apa ini? Suaranya kata Dul Karim ya. Mau minum nggak bisa ya. Dapat peringatan nih, saya salah apa nih. Kang Haji Mamat, Assalamualaikum, barokallahu lana, amin. Saya pelanggaran apa nih? Pak Muhammad Abah boleh pesan sama Ustadz Abah tuh, kata Pak Muhammad ya. Masya Allah. Jadi ada stempel MT barisnya, mudah-mudahan berkah. Jadi wahuwa yatawallas solihin. Dan dia Allah yatawallas solihin. Dia akan selalu memberikan keberkahan ya, kesejahteraan kepada orang-orang soleh. Nah, ini yang jadi masalah, orang soleh itu seperti apa? Watahabu tadi ya, kalian harus saling ya, mencintai. Tidak bisa kita saling mencintai kalau tetap ada pamrih di situ. Hanya orang soleh yang cintanya tidak pamrih. Karena cinta yang pamrih itu muncul dari hawa nafsu dan akan muncul kebosanan. Tapi kalau cintanya betul-betul dari hati, dia tidak ada kebosanan. Yang ada adalah kesabaran. Jadi ketika orang yang kita cintai itu membuat ulah, dia tidak membencinya, tetapi dia sabar. Nah, itu karena cintanya tulus dari hatinya. Itulah orang-orang soleh. Itulah kekasih Allah. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, sekarang kita bongkar. Apa ciri orang soleh? Ya, di sini kita lihat dari sisi ibadahnya. Nah, begitu Pak Muhammad. Nah, di sini ya. Fa ibadatuhu tajri ala tawali min ghairi an yatakhallalaha iswa isyanun. Nah, ini. Pak Muhammad adem dengarnya ya. Masya Allah. Pak Muhammad Samarinda adem katanya. Mudah-mudahan ya bisa menjadikan adem hatinya. Begitu Pak Muhammad ya. Pak Muhammad Samarinda. Sehat selalu Pak Muhammad Samarinda ya. Mudah-mudahan istiqomah hadirnya. Kang Hadi Waluya izin mau makaryo yai. Masya Allah. Makaryo. Pak Muhammad kalau nggak tenang diragukan kesolehannya. Masya Allah. Begitu Pak Muhammad Malaysia ya. Pak Muhammad Samarinda njih yai. Masya Allah. Yuk kita bahas. Bagaimana ciri orang soleh? Ya. Fa'ibadatuhu tajri ala tawali min ghairi an yatakhallalaha isyanun. Nah gitu. Fa'ibadatuhu, fa'nya adalah huruf istiqnab. Ibadatu mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka ibadahnya orang soleh, maka ibadahnya kekasih Allah. Nah begitu kan. Oke. Pak Mahmud Al-Banjari, Pak Muhammad sekalipun, aduh apa nih. Pak Fahri Ahmad Cikarang juga hadir, alhamdulillah. Jadi maka ibadahnya kekasih Allah itu, ibadahnya orang soleh itu tajri. Tajri adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya kembali ke ibadat tuhu ya. Fawaz Hadri juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum hadir, alhamdulillah. Sehat Fawaz Hadri ya, sehat selalu ya. Kemudian Pak Icang Lumajang hadir. Siap Pak Icang, mudah-mudahan Pak Icang sehat selalu. Pak Muhammad, Pak Mahmud Al-Banjari, subhanallah. Itu jawaban dari Pak Muhammad ya. Pak Muhammad Malaysia ya. Pak Jamal Cianjur juga hadir. Siap Pak Jamal Cianjur ya. Dekat Umu Ihsan berarti ya. Umu Ihsan juga Cianjur. Umu Ihsan masih. Oke. Pak Najmi Khalid, kapan baca kitab fikih Pak Yai? Waduh, kebetulan belum ada jadwal fikihnya nih Pak Najmi ya, belum ya. Umu Ihsan masih, oke. Munadia Khira masih. Pak Barudin standby. Jadi bagaimana ibadahnya orang soleh? Kalau kita tergolong orang soleh, seperti apa ibadahnya? Begitu kan ya? Tajri alat tawali. Nah, tajri ini fi'il
mudore ya, fa'ilnya hiya, kembali ke ibadatu. Pak Barudin, masih Pak Guru. Pak Jamal, Umu Isan, Damang. Oh, Masya Allah, berarti kenal ya beliau ya. Pak Jamal menyapa Umu Isan, Damang, katanya Umu. Mudah-mudahan Umu bisa membalasnya. Jadi tajri adalah fi'il mudhari, fa'ilnya hiya, kembali ke ibadah. Jadi ibadahnya orang soleh itu tajri, alat tawali. Alat tawali. Alanya huruf jar, at-tawali majruri yang dijirkan dengan kasroh muqaddar. Nah, alat tawali ini bisa menjadi hal. Begitu ya. Umu Ihsan, Pak Jamal, alhamdulillah, kata Umu, sehat selalu. Jadi ibadahnya alat tawali, terus menerus, gitu Kang Akung. Terus menerus, min ghairi, minnya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, annya huruf masdariyah, yatakhallala fi'il mudhari dengan fa'ilnya, fi'il mudhari sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai mudhaf ilaih dari ghairi. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih, muqaddam isyanun, fa'il dari yatakhallala. Nah, jadi isyanun ini fa'il dari yatakhallala ya. Jadi apa kalau kita artikan? Min ghairi an yatakhallalaha isyanun. Jadi ibadahnya kekasih Allah, ibadahnya orang yang soleh itu tajri, ya mengalir, alat tawali, secara terus menerus, min ghairi an yatakhallalaha isyanun, tanpa diselingi ibadahnya itu isyanun, kemaksiatan. Tuh. Jadi tidak ada maksiat di dalam ibadahnya, terus dia bulat ibadahnya. Humaira 85 lanjut. Siap. Jadi ibadahnya seorang kekasih Allah, orang soleh itu, dia mengalir terus menerus, secara terus menerus, tanpa diselipin. Apa diselipin tuh Kang Dendo? Tanpa diselipin satu maksiat pun. Masya Allah ya. Makanya nanti ada kisahnya di sini nih. Nanti di bawah ada kisahnya nih. Ya, seseorang yang penasaran dengan berita orang bahwa ada orang yang mengaku dirinya kekasih Allah. Oh, nanti ada di sini nih. Ini ada ceritanya nih ya. Qala sami'tu al-ustadz Aba Ali ad-Daqaq. Yaqulu. Beliau berkata, ini ada ceritanya di sini ya. Qasada Abu Yazid al-Bistami begitu ya. Nah, begini, al-Bistami ini sebagai naat dari Abu ya. Makanya dia rofa dia. Ada juga yang bacanya Bustomiyu. Nah, ini ada satu kisahnya ya. Kita bacain dulu kisahnya. Nah, nanti diulang dikit ya. Jadi qasoda fi'il madi, Abu fa'il yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khamsah wa huwa mudhaf. Yazida mudhaf ilaih yang dicirikan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Al-Bistami. Nah, ini naat dari lafad Abu. Kemudian di sini ada ba'do. Nah, ini ba'do ini adalah maf'ul bih dari qasoda. Wa huwa mudhaf. Ya. Kemudian man isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Nah, berarti butuh silah wusifa fi'il madi majhul. Ya, fi'il madi majhul yang naibul fa'ilnya adalah huwa. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Baru di sini ada lafaz bil wilayati. Binya huruf jar, al wilayati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu ya. Jadi ceritanya Abu Yazid al-Bustami itu sengaja ingin mendatangi sebagian orang yang disifati dengan sifat kekasihnya Allah, bil wilayati, bahwa mendengar dia adalah orang yang sangat soleh, begitu kan ya. Akhirnya Abu Yazid ini penasaran,
seperti apa orangnya dan bagaimana perilakunya. Benarkah? Begitu kan ya. Maka di sini muncul falamma wafa masjidahu. Ketika dia sampai kepada masjidnya, masjid orang soleh tadi, oh monggo pamit ya, monggo siapa nih yang pamit ya. Kok ada? Dan beliau duduk, yantadhiru, beliau menunggu khurujahu, menunggu keluarnya beliau, karena beliau sedang ada di dalam masjid ya. Jadi Abu Yazid Al-Bustami nunggu duduk di depan masjid tentunya ya. Lalu fakharaja ar-rajulu, maka seorang laki-laki tadi yang dikenal katanya dia kekasih Allah, bahwa dia adalah orang soleh gitu ya. Fakharaja, keluar dari masjidnya. Kemudian watanahama fil masjid. Kemudian dia berdehem. Tahu berdehem ya? Begitu namanya berdehem. Tapi di sini kalimatnya pakai majid satu ya. Jadi majid dua ya, tanahama itu. Bukan nahama. Kalau nahama hanya berdehem. Tapi kalau tanahama dia berdehem dan mengeluarkan dahak. Fil masjid, di dalam masjid. Nah, di situ. Nah, dia kelihatan solehnya, tampak solehnya sampai terkenal kesolehannya. Tapi ketika Abu Yazid datang ingin menemuinya, dan dia sedang berada di dalam masjid, lalu Abu Yazid berada di luar menunggu keluarnya beliau. Ternyata begitu keluar, dia berdehem. Watanahama fil masjid. Jadi berdehemnya tidak hanya suara, mengeluarkan dahaknya dan dikeluarkan di dalam masjid. Nah, fan sorofa Abu Yazida walam yusallim alaihi. Masya Allah. Apa akhirnya? Abu Yazid fang sorofa. Lalu beliau pergi atau meninggalkannya. Jadi Abu Yazid ini fa'ilnya kan ya. Abu Yazid meninggalkan. Walam yusallim alaihi. Tanpa uluk salam kepadanya. Masya Allah. Jadi kalau kekasih Allah itu harus utuh. Di dalam kesolehannya tidak diselipi dengan maksiat. Meludah di dalam masjid itu adalah kemaksiatan. Apalagi dahak. Nah, itu satu contoh. Jadi ketika seseorang mengaku dirinya soleh, maka tidak ada selipan-selipan kemaksiatan yang dia lakukan. Begitu kan? Makanya bagaimana ibadahnya orang soleh? Tajri alat tawali min ghairi an yatakhallalaha isyanun. Jadi tidak ada isyan, kemaksiatan terselip di dalamnya. Dia bulat, utuh. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Itulah orang yang akan disejahterakan oleh Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Begitu Kang Dendo. Ya. Nokmuzna begitu, mudah-mudahan kita bisa ya. Ya, tidak 24 karat ya, 20 karat. 10 karat begitu. Pak Dul Karim subhanallah. Kisah nih ingat guruku. Masya Allah. Ya, siap Ki Akil Sirod ya Pak Yai, siap kempek ya, Masya Allah. Kang Dendo njih Yai, abot tenan niki. Bu Wiwin, bagaimana di masjid kita? Ya. Nah, kalau di masjid kita ya harus betul-betul yang baik gitu kan ya. Bagi yang merokok, jangan di dalam masjid. Di luar begitu ya, kalau yang masih ngerokok begitu, jaga etika di dalam masjid dan begitu kan ya. Di luar, jangan di dalam. Nah begitu. Teh Enin, Bu Haja Nur Hasanah kemana Pak Yai? Ya sepertinya belum hadir nih beliau nih, Teh Enin ya. Kemudian Mas V, derek ngaos, monggo Mas V, mudah-mudahan Mas V istiqomah. Mas Warok ngaji, berat Yai, hindari maksiat yang tidak kita sadari. Nah, makanya ada muhasabah. Iya kan? Siapa orang yang bisa muhasabah? Adalah orang yang sabar.
Orang yang sabar itu akan melahirkan muhasabah. Dia mampu melihat kesalahan dirinya. Gitu. Ya, tidak tajam melihat kesalahan orang lain, justru tumpul melihat kesalahan orang lain. Dia buta dengan kesalahan orang lain, tapi dia sangat jelas melihat kesalahannya sendiri. Itu orang soleh namanya. Ya, walaupun kita masih ada keselip-keselip gitu ya, itu namanya kita belum 24 karat. Ya, kita baru 20 atau 15 karat. Ya, lumayan. Warnanya sudah kuning ibarat emas itu. Begitu, betul nggak, Kang Akung? Teh Enin ajari saya supaya bisa muhasabah, Pak Yai. Muhasabah itu cara mendidik nafsu yang kedua, Teh Enin, ya. Pertama yang kita lakukan adalah cara mendidik nafsu yang pertama dulu. Sedikit makan, sedikit tidur, perbanyak ibadah sunnah, dan perbanyak zikir. Itu untuk mendidik nafsu amarah. Nanti akan dinaikkan oleh Allah, bisa muraqabah. Bisa merasa diawasi oleh Allah dan sabar di dalam hidupnya. Nah, baru di situ Enin bisa muhasabah gitu. Nok Musnah salah satu usahanya dengan berteman dengan orang soleh agar bisa saling mengingatkan. Nah, betul. Betul, itu ada di nafsu nomor 2. Nok Musnah. Jadi setelah muhasabah, dia mampu melihat kesalahan diri, tidak hanya tidak tajam melihat kesalahan orang lain, dia tajam melihat kesalahannya sendiri, peka gitu. Ya, kita kadang kebalik ya, sangat peka dengan kesalahan orang lain. Masya Allah. Itu. Nah, maka kita akan bisa memberikan sanksi atas kesalahannya. Itu yang disebut dengan mu'aqobah. Nah, setelah itu, lalu Allah kumpulkan min ibadikas solihin. Nah, begitu. Time isfar nanti dinaikkan levelnya oleh Allah. Betul. Nah, itu Enin, Masya Allah. Mas Warok ngaji, banyak makan hubungannya dengan hati apa ya? Betul. Orang yang banyak makan otomatis banyak tidur dan hatinya cepat lalai. Orang tidur itu lalai. Ya, begitu. Jadi, ya begitu kira-kira ya. Yuk kita lanjut dulu. Ini masih panjang ya. Nah, jadi ibadahnya orang soleh itu tidak terputus. Alat tawali. Terus menerus. Min ghairi an yatakhallalaha isyanun. Nah, maka berikutnya di sini ada 2 sifat yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kekasih Allah memiliki 2 sifat. Sifat yang dari dirinya dan penjagaan dari Allah. Nah, begitu ya. Oke, wakilal wasfaini. Nah, ini kila, ini adalah mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar wa huwa mudhof. Al wasfaini mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena bentuk 2. Wajibun ini khobarnya. Nah, awas nih. Kita jangan salah paham di sini. Ketika mubtadanya berbentuk berbentuk tasnia, tapi di sini khobarnya berbentuk wajibun tunggal ya. Nah, ini jangan kita salahkan ya. Nah, kalau kita salahkan belum nyampe ya. Begitu ya. Jadi ini wajibun adalah khobarnya. Kedua sifat yang dimiliki orang soleh itu, ya begini maksudnya. Kedua sifat, semua kedua sifat adalah wajib. Nah, gitu maksudnya. Wajib ada pada orang soleh. Hatta yakuna al-waliyu waliyan. Hatta itu huruf lil ghoyah. Yakuna fi'il mudhari nakis yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah, dengan isim kanaknya al-waliyu. Ya, bahasa kitanya itu wali. Ya, wali itu adalah kekasih Allah. Cuman saya sebut kekasih Allah, begitu ya. Oke. Jadi sehingga kekasih Allah menjadi walian, betul-betul kekasih Allah, tidak gadungan begitu Kang Dendo. Jadi ada orang soleh gadungan ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang soleh yang beneran gitu. Hatta yakuna al-waliyu waliyan. Ketika 2 sifat itu ada pada dirinya, begitu Kang Dendo. Ya, Nok Musna ya, Pak Bahrudin, itu Bu Haji Hani,
ya, Bu Haja Iis, Umu Ihsan ya. Pak Haji Mamat mana nih komentarnya? Beliau tadi sepertinya mau masuk ya, tapi kayaknya belum bisa masuk nih, posisi beliau ini mungkin yang di Mekah ya. Begitu ya. Pak Tabrani, Cing Ato, apa ini? Ada peringatan lagi ini. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi hatta yakuna al-waliyu waliyan. Nah, di sini yang pertama itu yajibu qiyamuhu bihuquqillahi ta'ala ala istiqsoi. Satu lagi wal istifai. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi di sini ada yajibu. Yajibu adalah fi'il mudhari. Yajibu fi'il mudhari. Qiyamu ini fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini salah saya di mana? Kok ada peringatan terus ini? Salah saya di mana? Tunjukkan salahnya. Ya. Yajibu qiyamuhu. Yajibu fi'il mudhari. Qiyamu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Nah, ini Kang Haji Mamat, sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, monggo Pak Muhammad Samarinda, iya mau ngantar istri jalan, makasih Yai. Masya Allah. Moh Bunar, apa ini? Moh Bukhairo. Oh, Muhammad Bukhairo. Iya, assalamualaikum. Melok ngawas Yai, monggo. Jadi Pak Muhammad Bukhari, saya nggak jelas tulisannya, ketukar-tukar. Tem Iswar Pak Haji Muhammad. Waalaikumsalam, kata Tem Iswar. Ya. Jadi yajibu qiyamuhu. Ya, jadi tegaknya seorang yang soleh itu wajib. Wajib bihuquqillahi ta'ala. Binya huruf jar, hukuki majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala adalah kalimat i'tiradiyah. Begitu ya. Nah, jadi berdirinya atau tegaknya, terjadinya orang soleh itu wajib dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Alal istiqsoi. Nah ini. Alal istiqsoi itu secara total teliti, oh gitu kan ya. Jadi kalau ibadah itu tidak ngasal jadinya. Itu. Jadi yang dimaksud adalah iktisoi itu ketika beribadah dia mendalami. Jadi mengusut sesuatu sampai ke akar-akarnya. Gitu. Artinya seorang kekasih Allah atau orang soleh itu tidak pernah beribadah secara setengah-setengah. Atau sekedar menggugurkan kewajiban. Itu namanya istiqsoi. Gitu lah, yang penting duha lah. Gitu. Nggak gitu. Dia sampai ke akar-akarnya. Gitu. Jadi merasakan nikmatnya duha. Begitu. Jadi tidak hanya gugur kewajiban. Itu namanya iktiso. Ya. Jadi ketika seseorang disebut soleh, itu menunaikan hak Allahnya itu dengan serius gitu, tidak main-main. Jadi kalau sholat ya tampilan orang yang orang yang sungguh-sungguh di dalam sholat, berpakaiannya seperti kita mau undangan. Ketika kita mau undangan, itu betul-betul serius itu. Pilih pakaian yang bagus, pakai wewangian, ngaca dulu sebelum berangkat. Itu namanya serius. Tidak ngasal. Nah itu orang soleh. Jadi orang soleh kalau menghadap Allah, betul-betul dia menghargai dirinya di hadapan Allah. Istiqsoi. Jadi
Tidak setengah-setengah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Cari pakaian yang paling bagus bagi dirinya dan pantas. Jadi tampilannya beda ketika ketemu Allah. Tuh, begitu. Ya, kemudian satu laginya adalah wal istifai. Apa itu istifai? Memenuhi atau menyempurnakan hak itu secara lengkap tanpa dikurangi sedikit pun. Apa maksudnya? Seorang soleh tidak akan menyisakan ruang untuk meremehkan syariat. Setiap perintah Allah dikerjakan dengan kualitas terbaik. Wih, begitu. Jadi setiap perintah Allah dikerjakan dengan kualitas terbaik. Dan setiap larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Itu istifai. Jadi ibadah kita berkualitas. Begitu. Abah Aib, Pak Johan udah hadir belum nih? Ya, belum. Beliau belum hadir ya. Mungkin langsung nyangkul beliau. Begitu Abah Aib. Nah, itu. Itulah orang soleh. Jadi ibadahnya tidak ngasal. Ya, dia berkualitas di dalam ibadahnya itu. Ya, kelihatan di dalam sholat. Ya, sholat kita itu serius apa tidak ketika berhadapan dengan Allah. Begitu kata Bu Wiwin, tidak asal-asalan. Iya, begitu. Itu ciri pertama ya. Sifat pertama orang soleh itu, dia wajib berdiri di atas hak-haknya Allah dengan kualitas tinggi. Begitu. Mas Sabarsa juga hadir ternyata, alhamdulillah. Jadi dengan kualitas tinggi, tidak kualitas asal-asalan gitu. Kalau kita kualitasnya di hadapan Allah asal-asalan, Allah pun akan memberikan asal-asalan juga. Bukankah ayat tadi menjelaskan? Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah akan mensejahterakan orang-orang soleh. Gimana mau disejahterakan? Kita juga kualitas ibadahnya, kualitas KW berapa? Begitu Tem Isber. Kang Dendo, Kang Akung, Mas Karyo, mana nih Mas Karyo, masih ada nggak? Pak Dul Karim. Begitu Dul Karim. Kang Haji Mamat ya. Jadi serius gitu. Pak Ahmad Said Rusman, apa nih? Tarakan kalau tarak hadir yai nyuwun ridho nenji. Monggo. Abah Aib istiqomah wal istifai. Oh, Masya Allah. Tem Isfer, ya Allah. Kata Tem Isfer ya. Ya. Coba kalau kita ngasal. Hasilnya pun ngasal. Kayak kita belajar baca kitab. Ngasal ya hasilnya ngasal. Serius begitu ya. Itulah orang soleh. Masya Allah. Jadi setiap perintah Allah dikerjakan dengan kualitas terbaik. Dan setiap larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Begitu. Mas Warok ngaji. Kalau, kelewat Mas Warok. Boleh diulang. Pak Syarifuddin, ini harus saya ikut lagi di MT Baris saya. Siapa Syarifuddin? Iya, gitu ikuti ya. Oke, di MT Baris. Pak Ahmad Sobirin, apa ini? Istigo itu gimana tadi, Bah? Maaf, tadi ngantuk. Aduh. Istiqso ya. Istiqso itu berarti meneliti, Pak. Arti aslinya itu mendalami, mengusut sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita sholat ya bekali ilmunya. Begitu, bekali ilmunya. Bagaimana caranya agar sholat kita itu berkualitas. Dari mulai cara berwudunya, dari mulai pakaiannya, sajadah yang dipakainya, gitu. Sajadah udah robek, masih dipakai itu. Ya, kayak kita mau ondangan begitu. Pak Muhammad bisa serius dan kualitik Ustadz ulang. Oh iya siap. Bentar Pak Muhammad. Ini ada yang nanya istiqso dulu ya. Yang ini. Nah ini istiqso.
Istiqso itu meneliti. Ya, orang soleh itu meneliti. Ketika mau sholat itu teliti dulu pakaiannya bagaimana, begitu. Rukunya bagaimana yang baik, yang benar. Jadi sholatnya itu berkualitas, begitu kan? Itu namanya iktiso. Ya. Jadi seorang kekasih Allah, seorang yang soleh, tidak pernah ibadah secara setengah-setengah. Itu maknanya. Jadi sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak begitu, itu istiqso. Jadi berkualitas gitu ya. Setiap ibadahnya berkualitas. Seperti ngajinya juga berkualitas. Jadi ngajinya jangan nundutan. Kak, aku nggak ada suaranya nundutan, Abah. Lihat Pak Supri tuh tegak terus tuh. Masya Allah. Iya. Pak Ahmad Sabirin, iya. Lanjut. Mas Arok, apakah wajib sholat jamaah 5 waktu, Yai? Kalau kita masih belum bagus khusyuknya, usahakan untuk bisa berjamaah. Begitu, Pak. Ya, gitu. Jadi pesan saya usahakan untuk berjamaah. Kalau kita belum bisa khusyuk. Ya, karena kalau berjamaah itu 27 derajat. Pak Barudin, wah kesindir saya. Cap kiki, waduh, nggak nundutan. Lah iya, istiqso. Jadi berkualitas. Ngajinya juga berkualitas. Ada pulpen di pinggirnya. Begitu kan? Ada bukunya. Itu orang soleh itu begitu. Dioret-oret, ditulis-tulis begitu. Time Isfer jadi ingat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ayub. Tidak mau mengatur Allah. Namun kita jika punya hajat. Oh ya gitu. Betul Tem. Ya, Aba Oji nundutan. Iya, gitu Bah. Jadi istiqso itu namanya. Jadi menjaga kualitas ibadah kita. Ya kan? Tidak terburu-buru. Sholat itu tenang. Itu sholat aja dulu ya. Ya. Nah, terus satunya adalah istifa. Istifa. Nanti Pak Muhammad tadi tanya, setiap perintah Allah dikerjakan dengan kualitas terbaik gitu Pak Muhammad. Dan setiap larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Jadi kalau istifa itu makna aslinya memenuhi atau menyempurnakan lah gitu ya. Menyempurnakan secara lengkap tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, begitu. Seperti gini. Ketika kita berpuasa, puasa Ramadan ya, terus kita bepergian. Di situ ada rukhsah, ya kan? Boleh berbuka. Nah, kita jangan ambil dulu. Mentang-mentang ada rukhsah, kita ambil dulu. Kita belajar istighfar. Wa antasumu khairul lakum. Itu kata Allahnya. Berpuasanya lebih baik. Itu namanya istighfar. Gitu. Jadi tidak sekedar, oh ada rukhsah ambil. Enggak gitu. Kalau enggak kuat, baru ambil rukhsah. Itu. Jadi, wa antasumu khairul lakum. Puasanya, kalian lebih baik. Tuh, Mu'isan Al-Baqarah 184. Pak Syarifuddin, ibadah yang berkualitas ya yai istighfar. Betul. Jadi ibadahnya itu iya berkualitas gitu ya. Nah itu yang pertama ya. Tadi kan ada 2 sifat nih. Wakilal wasfaini. Jadi orang soleh itu wajib 2 sifat itu ada. Yang satu dari dirinya. Yang kedua ternyata penjagaan Allah. Nah ini, perhatikan baik-baik ini. Ternyata yang keduanya adalah penjagaan Allah terhadap orang soleh. Wadawamu hifzillahi ta'ala iyahu fissarro iwaddorro. Subhanallah. Ini temismer. Ini hadiah langsung yang Allah berikan kepada orang soleh. Temisfer niat dari malam rukhsahnya mau mudik. Ketinggalan bis. Nggak jadi deh. Masya Allah temisfer. Ada-ada aja.
Nah, ternyata yang kedua itu adalah penjagaan dari Allah. Wadawamu. Dawamu ini adalah mubtada yang dirofakkan dengan doma, wa huwa mudhaf. Hifzi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat i'tirodiyah. Iyahu adalah maf'ul biyah. Jadi ini domir muttasil sebagai maf'ul bi dari hafazo. Ya, jadi ini kan hifzi ini ngambil pola dari masdar ya. Oke, dari masdar. Ya, dari masdar. Jadi wa huwa mudhaf, Allahinya mudhaf ilaih. Maka secara makna Allahi fa'il, secara makna ya. Kalau secara lafadznya dia mudhaf ilaih. Makanya iyahunya menjadi maf'ul. Begitu. Fissarro jar dan majrur wadoroi, wawanya atop ad-doroi maktuf dari matuf alaihnya as-sarroi. Jadi berkelanjutannya perlindungan Allah Ta'ala kepadanya. Fissarroi, di dalam kelonggaran, wadoroi, dan di dalam kesempitan. Jadi ketika orang soleh itu di dalam berkelimpahan, dia tidak akan boros. Dia tidak akan melupakan Allah. Dia selalu bersyukur. Begitu. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Dan ketika dalam kesempitannya, dia tidak akan mengeluh. Dia akan bersabar. Itulah orang soleh. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Wadawamu hifzillahi ta'ala. Iyahu. Kenapa di sini menggunakannya kalimat ismiyah? Karena penjagaan Allahnya itu tetap. Tidak berubah. Kang Haji Mamat nyimak sambil nunggu qomat sholat subuh. Oh iya betul. Di sana mau sholat subuh ya Kang Haji Mamat ya. Masya Allah. Di sini udah sekelar sholat subuhnya. Di sana belum Kang Haji Mamat ya. Masya Allah. Time iswar Kang Haji Mamat, subhanallah. Nah begitu. Jadi kalimatnya yang dipakai adalah kalimat ismiyah. Jadi subut wadawam, tetap dan selama-lamanya. Jadi selama-lamanya Allah selalu menjaga orang soleh di dalam kelapangannya dan kesempitannya. Ketika dilapangkan dia pasti bersyukur, di dalam kesempitannya dia selalu bersabar. Itulah orang soleh. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Subhanallah. Begitu kira-kira ya. Masya Allah. Nah, itu. Jadi dua sifat yang Allah berikan kepada orang soleh. Yang pertama dalam dirinya. Ya, dalam dirinya dia mampu menegakkan syariat atau hak-haknya Allah. Di dalam beribadahnya dia bisa mempunyai nilai berkualitas baik. Ya, dia betul-betul ketika beribadah tidak setengah-setengah. Ya, dalam berpakaiannya dan dalam bacaannya, dalam doa-doanya dan lain sebagainya. Ya, kemudian al-istifai, apa itu? Dia memenuhi hak lengkap tanpa mengurangi sedikit pun, sempurna di dalam ibadahnya. Ya, itu. Mudah-mudahan kita bisa demikian. Nah, itu. Kemudian yang keduanya adalah penjagaan Allah terhadap dirinya di dalam kelapangan dan di dalam kesempitan. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Begitu Bu Wiwin, mudah-mudahan ya. Oke, Kang Haji Mamat, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Munadi akhir, amin. Cap Kiki, amin ya. Mudah-mudahan kita pun dalam beribadah lebih baik ketika kita ingin menjadi orang yang soleh, yang akan disejahterakan oleh Allah. Itulah janjinya Allah. Cing atau juga amin Pak Muhammad. Amin. Bu Winidayati, iya amin Pak Ustadz.
Pak Jimmy Palu ternyata hadir juga, Masya Allah. Amin. Sehat Pak Jimmy Palu. Umu Ihsan juga amin. Mas Sabarsa, Bu Mira juga amin. Pak Hamid 60 amin. Seger Pak Hamid. Pak Ainuddin ternyata hadir juga ya. Nah ini Bu Haja Siti Nur Hasanah juga ternyata hadir beliau ya, Masya Allah. Pak Warno, amin ya robbal alamin. Pak Warno sehat selalu. Teh Enin. Teh Enin ada tuh Bu Haja ya. Mbak Yunia juga ternyata hadir, alhamdulillah. Pak Ahmad Sobirin amin. Bu Maya Saro amin. Oke, Mbak Ayu Musrifah juga ternyata hadir, Masya Allah. Sehat selalu Mbak Ayu ya. Abah Aib, Kang Haji Mamat, doain kami segera menyusul ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Siapa? Mudah-mudahan Abah juga dipanggil lagi oleh Allah ke Makkatul Mukarramah. Amin ya. Masya Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan lanjut kembali di hari esok Kamis ya. Mudah-mudahan dengan materinya tafsir Jalalain begitu. Terima kasih semuanya. Semoga berkah pertemuan hari ini. Bunda Aik, amin gitu. Kemudian Azhar Abdullah, terima kasih ilmunya Tuan Guru. Pak Muhammad, terima kasih, semoga berkah rezekinya. Teh Enin, iya Bu Haji Hasanah, diem-diem baik Pak Yai. Tadi pas masuk mungkin saya kelewat Teh Enin. Pak Muhammad, Abah Aib jazakallah, cep kiki hatur nuhun, sing atau besok saya izin guru mau. Oh ya, mangga mudah-mudahan. Nanti lihat di YouTube-nya aja. Bu Yasmin Alkaf ternyata hadir juga. Oh Bu Siti, Bu Haja Siti Nur Hasanah lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bu Haji ya. Masya Allah. Mbak Yunian SW juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Yunian ya. Mas Warok ngaji, nuwun nyai ilmunya. Ustadz Azari, terima kasih Ustadz, maaf kurang fokus. Oh begitu. Oke. Munadia Khira, Pak Ahmad, Mas Fi, Azhar Abdullah, alhamdulillah. Umu Ihsan atur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Pak Muhammad, Bu Siti, Bu Haja Siti Nur Hasanah, semoga membaik. Begitu ya Bu Haji. Hening juga hadir ternyata ya. Sidoarjo, Pak Munif, alhamdulillah hadir. Munadia Khira, Bu Haja Siti Nur Hasanah, Safakila Bu Haji. Itu kata Munadia Khira ya. Bu Haja Hani. Bu Haja Siti Nur Hasanah, amin. Minta doanya Pak Ustadz. Siap. Pak Warno, atur nuwun Pak Ustadz. Siap Pak Warno. Pak Rudi, alhamdulillah, terima kasih ya. Sehat selalu. Mbak Erlina Siti, jazakallah. Berapa nih baterainya Mbak Erlina? Teh Enin semoga cepat sembuh Bu Haji, katanya. Kata Teh Enin ya. Mas Sabar saya matur sembah suwun ilmunya ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Sabar saya. Pak Baharudin mana nih? Pak Supri mana Pak Supri nih? Abah Oji, Pak Supri ya. Kang Haji Mamat sepertinya mulai sholatnya. Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz ilmunya. Mbak Erlina 90, waduh masih banyak. Pak Supri terima kasih, Bu Haja Siti Hasanah, amin, terima kasih semuanya. Pak Ainuddin berkah ilmunya Pak Yai, amin. Mas Sabarsa, amin. Pak Barudin, nundutan. Bu Mesara terima kasih atas ilmunya. Tenin, Kin Abdi ngalongok Bu Haji. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Aik nunggu doa Yai. Oh iya, Bu Titik juga ya. Oke, kita doa dulu ya. Ingat, orang soleh mampu menegakkan hak-hak Allah alal istiqsai, disambung dengan wal istifai. Jadi kalau orang soleh itu ibadahnya berkualitas. Begitu ya, insya Allah. Kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Tetap sehat begitu, insya Allah. Pak Muhammad, alhamdulillah, terima kasih Ustadku atas ilmunya. Cep Kiki juga demikian. Pak Ainurdin, kemudian Baskot KM29 ternyata hadir juga, amin. Sehat Baskot, Masya Allah. Nok Musna juga amin. Pak Abdul Hamid juga amin. Pak Muhammad amin. Pak Barudin amin. Kang Akung, Kang Dendo, mana nih Kang Dendo komentarnya? Kok sepi-sepi aja nih Kang Dendo nih. Munadia Khira, terima kasih. Bunda
Ratna, oh Masya Allah Bun, sampai selesai Bunda. Syukron ilmunya Pak Ustadz masuk. Kang Dendo syukron Yai hari ini full. Pak Scott KM 29 siap. Azhar Abdullah terima kasih. Mas Warok, apakah tiap hari ngaji Yai? Insya Allah Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat. Mas Warok ya. Bu Haja Sidin Rahasana, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Yuk kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Enin, terima kasih ilmunya Pak Yai. Semoga Pak Yai selalu sehat. Amin. Bu Titik, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tetap semangat ya. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Udah ditutup ya. Saya tutup. Saya ada offline hari ini. Teh Misar, terima kasih Ustadz. Pak Abdul Hamid, monggo. Teh Misar, terima kasih Ustadz. Kajian pagi ini berkah selalu untuk Ustadz dan semua santri MT Baris. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tem. Kang Hadi Walia, terima kasih Yai ilmunya. Siap. Bu Mulyati ternyata sampai habis, sampai selesai Bu Mul. Sehat selalu Bu Mul. Kang Dendo, terima kasih. 2M udah ketemu. Kang Dendo. Udah ketemu belum Tem? Tenang aja Tem. Masya Allah. Pak Muhammad Amin. Pak Azman juga hadir ternyata ya. Terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Ustadz Azhari izin monggo, sudah selesai ya. Masya Allah. Saya tutup ya. Tem Isfar. Mudah-mudahan Tem. Siapa tahu kan Tem. Namanya Rizky Tem. Mudah-mudahan Allah beri. Masya Allah. Terima kasih. Saya tutup.